mix max, wis gila loh. Yo, balik lagi di Ensiklopedia Sato. Di Satopedia. Dan kita dapat nih. welcome back. Kan. Ini Wilujeng Sumping kan, Wilujeng Sumping, channel favorit Satopedia. para Satomania. Oke teman-teman, selamat datang, selamat jumpa lagi di Satopedia. Ini di episode kali ini sesuai dengan sosok yang sudah ada di depan kita ya. Ini bintang tamu kita. Bintang tamu kita, woi guys. Siang kali ini. Namanya siapa guys? Namanya siapa nih bro? Namanya Oyot bro. Oyot. Ini si Oyot. Yot. Welcome Yot. Welcome to my channel, YouTube Yot. ya, to our YouTube channel. Ini teman-teman, sesuai dengan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang Musang Pandan. Musang Pandan ya. Bro. Gibahin nih, ini bocah nih gue gibahin ya. Kita ya. ngobrol si Musang Pandan. Ya, betul. Biar kita sama-sama belajar lah, sama-sama tahu belajar, ya. sama-sama tahu. Ini langsung aja bro, tanpa berpanjang lebar berbelit-belit. Ini gue mau nanya nih sebenarnya untuk Musang Pandan ini ada berapa jenis sih bro? Ini Musang Pandan nih? Musang Pandan itu dia banyak sebenarnya, ada yang ya? kelainan gen juga ada bro. Oh ada kelainan gen juga ada gitu kan. Tapi kalau emang menurut sesuai dengan lokalitinya, sesuai dengan tempatnya itu dia ada Jawa itu ya pandan normal lah, dibilang pandan biasa lah ya, yang kayak gini ya, kayak gini lah umumnya. Musang Jawa, pandan Jawa. Dan di Sumatera juga hampir sama kayak gini bro. Hampir jadi ya. dibilang itu kalau bahasa itu musang pandan normal katanya. Normal itu emang umum lah ya, umum. Jadi pandan B aja. Pandan B aja, terus juga ada pandan yang ada di Bali. Lokaliti Bali, biasanya dari bulu. Bukan leak bro, bulu. Oh iya. Terus juga ada bedanya dari Lombok. Kenapa dia hitam? Sering mungkin dekat pantai, sering dijemur. Jadi lihat yang ada di sono yang bayi. Lu kebayang gak sih bro? Oh iya oke. Kalau masalah pantai udah apa kayak gitu. Pokoknya jawas gan. Terus mana lagi? Dari Jawa, Bali, sama Lombok. Mana lagi? Kalau misalkan Kalimantan sih sama Sumatera hampir sama kayak gini. Sama ya. Bulunya nggak jauh beda, mungkin beda dari suhu dingin apa enggaknya sih, biasanya itu ngaruh dari bulu juga bro. Setiap daerah kadang-kadang beda bro. Itu mempengaruhi bulu juga kayak yang gue perhatiin sih ya, yang sering gue jumpain itu kayak yang gue misalkan adopsi dari Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh ada perbedaan sedikit bro, dari mulai bulu, struktur tubuh itu kan ada beda-bedanya. Kayak dari Jawa Barat khususnya mungkin Bogor ya, Bogor, Sukabumi, Tasik gitu kan, dari bulunya itu ya hampir sama kayak gini, agak gelap gitu, terus juga abu-abunya agak gelap. Misalkan karena emang mungkin dari suhu juga dia menyesuaikan suhu tubuhnya, menyesuaikan tubuh dengan alamnya. Kalau misalkan yang biasa di loteng itu agak peang bro. Oh agak ini ya. Iya. Waduh. Ini apa nih? Dia bocor nih. Lap dulu bro. Apa biarin aja lah ya. Ini namanya kita berkolaborasi dengan alam ya. Dengan alam. Jadi secara alami dia juga pipis ya, namanya hidup ya, pasti pipis ya. Pasti pipis, kalau nggak pipis nggak hidup. Terus apalagi tadi udah ke perbedaan suhu ya, dari suhunya juga bisa dibedain. Terus misalkan di daerah-daerah tertentu. Nah ini yang ini bro, yang kayak bilang tadi kelainan gen ya, kelainan gen juga ada gitu kan. Ya. Dia ada namanya leukistik ya. Lucy. Lucy itu dia kemerdekaan dari leukistik ya. Leukistik ya. Dia putih tapi matanya tidak ruby eyes, normal biasa, tidak merah lah jatuhnya gitu. Bukan sering gadang dia, bukan. Jadi bukan karena gadang tuh bukan. Terus juga ada juga albino juga ada ya. Terus juga ada yang namanya morph, itu mozaik. Morph sama mozaik sama beda lah. Maksudnya morph itu apa ya dibilang? Musang morph, mozaik. Gue juga bingung sih bro. Cuman kembali ke kalian lah. Cara ngebedainnya seperti apa? Kalau mozaik itu biasanya nggak full, ada putih-putihnya, cuman nggak full badan. Nggak full badan. Nggak full badan, misalnya dari muka lah, semuka. Misalkan dari mata juga biasanya ada priplap lagi bro, matanya juga. Ada. Ada kayak ini ya, yang biru, ini normal, biru sama merah biasanya kayak gitu. Oke. Nah tadi kan dari perbedaan suhu nih, nah sekarang
apa sih bedanya si musang ini nih? Dia pasti pup nih bro. Mana? Oh iya, pup kayaknya. Enggak, dia. Enggak Dia cuman ini aja cuman. Nih bro, bedanya nih si musang pandan sama musang yang lain apa sih bedanya? Bedanya mungkin dari bulu. Oh boleh. Beda. Lu paling hobi ngomongin bulu ya. Wih, terus bulu dari bulu. kemarin tuh bulu bro yang ini. Terus apa lagi? Bulunya pasti beda. Musang pandan ini lebih variannya mungkin lebih banyak bro bulunya serius ya. Ada dari contohnya gini, musang pandan yang seperti ini tuh bulunya ada variannya banyak. Kayak ada yang bulu seperti ini, agak keputihan dikit, terus juga bisa agak kehitam-hitaman. Terus ada yang namanya dibilang itu bulunya apa sih dibilang? Full black kayak hitam pekat kayak itu hitam-hitaman lah jatuhnya itu kan. Belangnya lebih banyak hitam. Ya, kelihatan. Kayak gitu. Jadi Jono lebih banyak varian. Udah. Oh bro, ini bro. Aduh, gua lap dulu ya. Kasihan nih bro. Basah bentar bro. Ini pipis nih. Bentar ya bro. Nah oke nih kadang kalau misalkan grogi di depan kamera gini teman-teman si musang suka Pepsi ya. Pepsi. Ini kita lagi ambil properti dulu kita lap dulu. Aduh. Baju siapa ya bodo amat ah. Ya, diam, kalem. Nanti di subscribe lah. Subscribe pokoknya jangan lupa. Fans-fansnya si Oyot nih, subscribe nih. Nah, terus tadi apa tadi nih? Yang bedanya ya? Bedanya yang sama musang-musang lain itu pasti dari bulu, kelihatan bulu, terus dari postur tubuh. Itu juga beda. Banyak ada juga kemudian dari buntut kayak akar kan lebih panjang, bintur lebih besar, bulan juga lebih besar sih konstruksi tubuhnya dari struktur tubuhnya, anatomi tubuhnya, bro. Oh, dari kayak gitu. Ya, anatomi tubuhnya bisa beda. Nah, kalau dari segi makan nih, sebetulnya musang itu dia hampir semua musang karnivora atau herbivora atau omnivora sih biasanya. Seluruhnya sih enggak bro, ada juga yang kayak contoh pandan ini nih bro, dia tergantung kebutuhan sebenarnya gitu ya. Dia butuh makan misalkan protein hewani mana batinya sama butuh asupan kayak serat segala macem untuk pencernaannya dia kayak gitu. Tapi kan lebih umumnya kita biasa sering itu kayak makan buah-buahan ya. Makan buah-buahan itu kan dia makanan favorit sih biasanya sih makan buah-buahan. Terus juga kayak kalau misalkan di alam tuh kayak burung bro. Oh burung terus juga serangga buat proteinnya dia sih biasanya serangga. Cuman nggak fokus makannya dalam arti itu nggak makanan pokok lah. Biasanya makanan pokok dia buah. Makan buah. Jadi dia di alam juga dia apa mix and match makanan ya. Makanan kayak jus match ya. Karena dia butuh apa yang aslinya butuh sama kayak kita bro. Butuh vitamin, butuh nutrisi, butuh apa lah yang dia butuhin, protein. Karena serat juga. Butuh minum juga bro. Minum juga ya. Minum kalau nggak minum mati ya bro. Oke. Nah ini kan udah jelas ya ini di depan kita ini namanya musang pandan. Nah terus memang ini lagi kecium banget bau pandannya. Pertanyaan gua nih. Apa bro? Kenapa sih si musang pandan ini bau pandan? Apakah dia punya kebun pandan? Bukan, seneng kolak bro. Pas bulan puasa seneng kolak. Oke. Benar. Lu kadang ngaco juga ya. Oke bro, kenapa nih si pandan bau pandan nih? Pandan bau pandan. Itu yang jadi pertanyaan gua sampai nggak bisa tidur. Pandan bau pandan. Namanya juga pandan. Oh iya. Jadi gini bro, mungkin dia tuh bau pandan karena satu faktor ada birahi ya. Birahi dalam arti itu kan untuk menarik lawan jenis. Biasanya udah di musim kawin bro. Pada saat di musim kawin apa birahi, dia biasanya narik lawan jenisnya pakai bau pandan seperti ini. Jadi menandakan bahwa gua ada di sini bro. Kayak kita pakai parfum lah. Gitu ya. Pakai parfum, pakai minyak wangi, pakai ini. Menarik lah seperti itu kayak gitu. Gitu ya. Yang gue tahu sih seperti itu bro untuk saat ini dia narik lawan jenis untuk menandakan sesuatu teritorialnya dia lah kayak gitu. Ini di sini gua gitu kan. Biasanya sih banyak kan pada saat birahi umur minyak umur 8 bulan ke atas itu udah mulai kecium bau-baunya bro kayak gitu. Nah terus kalau yang bau pandannya ini dia asalnya dari cairan atau kelenjar atau apa biasanya? Emang dari ini ya, dalam arti itu apa ya bukan dibilang kelenjar ya, dia dari hormonnya dia lah bro, dari emang ciri khas baunya dia gitu. Emang nggak lengket kalau pada saat dia nyium kan kadang-kadang ada yang kayak pup bau kelihatan. Kalau ini enggak emang aromanya seperti itu bro, ya ciri khas lah. Nah, gue pikir gini bro, gue pikir dia ngeluarin cairan dari mungkin entah anus atau apa gitu itu ya. kalau stres. Kalau stres, tapi beda, bukan kayak gini baunya jauh lebih parah bro. Itu kalau misalkan makanya kita sebagai owner lah ya, untuk khususnya owner, sebelum adopsi musang, cari tahu dulu
kelebihan, Benar. kekurangannya, cara handle-nya. Sini di Satopedia. Iya, nyarinya jangan kemana-mana. Di Satopedia aja, Bro. Satopedia aja. Iya. Nah, intinya kan cara handle musang, ciri-ciri misal musang stres, ciri-ciri musang ini kita bahas lah. Pokoknya kalau teman-teman nggak kenal, maka teman-teman nggak sayang. Nggak sayang, tapi jangan sayang sama saya. Nah, sayangnya sama Satopedia aja. Gitu. Nah, tadi kan dia memang ciri khas baunya kayak gini, kayak pandan ya. Pandan, bau pandan. Jantan atau betinanya yang biasanya bau pandan? Dua-duanya sih, Bro, cuma dua-duanya sih, tapi lebih ke betina sih. Kalau mungkin nandain ini gue di sini karena jantan yang nyamperin, nggak mungkin betina yang nyamperin. Oh iya, cowok lah. Gue paham kan, kalau betina yang nyamperin, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan asumsi gue salah, tolong komen di bawah lah. Komen. Karena kan butuh, namanya juga sharing. Benar. Apa pengalaman gue di sini yang gue alamin. Kita sharing di situ. Tapi kalau misalkan, bukan bang ini, boleh tolong komen di sini buat review kita. Okay? Kita mah terbuka lah. Kita saling bantu ya. Saling bantu, saling belajar bareng di mari. Oke. Nah bang, kalau misalkan ini. Abang sih emang gua bang. Oh iya, gua lupa. Salah. Akang. Gini bro. Sebenarnya kalau musang pandan ini rentan sakit nggak sih atau gampang sakit gitu ya? Gampang sakit nggak sih ini? Sebenarnya gini bro, kalau misalkan untuk gampang sakit apa enggaknya itu kembali lagi ke tergantung ya. Tergantung lah. Kalau misalkan pun di alam juga paling dia pada saat dia fight, pada saat dia nyari makan, terus juga habitatnya terganggu, contohnya kayak rumahnya keusik lah gitu kan. Mungkin di situ faktor situlah ya, faktor-faktor dengan alam, faktor-faktor yang menjurus sama alam itu kalau di liar di alam alam lah ya. Kalau di alam itu kayak paruh makanan udah habis gitu kan, terus misalkan dia udah tua umurnya kayak gitu misalkan seperti itu ya. Jadi kalau untuk kayak udah diadopsi gitu, kalau yang gua alami sih nggak gampang sakit sih bro. Enggak ya? Enggak, maksudnya bukan gue bilang ini gampang dipiara ya, enggak. Tapi dia tidak gampang sakit, tidak rentan, tidak gampang stres intinya. Dan gua saranin untuk yang mau belajar dulu. Nah, mendingan di musang pandan. Ya. Kenapa? Dan musang pandan luas, banyak di mana-mana gitu bro. Jadi tidak harus menyesuaikan suhu dulu gitu loh. Oke. Kayak gitu kan. Jadi dia bertahan di suhu seperti apapun. Jadi bisa dibilang strong ya. Nggak boleh, strong, tapi nggak boleh panas bro. Nggak boleh panas ya. Nggak boleh. Dia bisa dehidrasi. Terus juga kalau makanya kan kenapa dia nokturnal di malam, dia dingin malam bro. Lebih nyaman dengan cuaca dingin ya. Bukan kupu-kupu malam. Oh ya bukan ini, nggak mungkin kalau musang. Nih bro, satu lagi kan banyak nih teman-teman yang mungkin baru mulai jatuh cinta sama musang, baru mulai seneng sama musang nih. Misalkan kalau ada dari teman-teman yang pengen apa sih istilahnya keep ya atau adopsi ya? Adopsi bahasa kita adopsi ya. Adopsi musang itu caranya atau kita harus kemana sih biasanya bro? Kemana-mana aja sih. Kemana-mana ada ya. Gini bro. Kalau sebisa mungkin, kalau mau adopsi musang, satu saran dari gua, cari tahu dulu. Apa? Kekurangannya sih musang. Kekurangannya sih musang apa? Terus siap nggak sih kita miara si ini musang? Karena satu, ini bukan hewan domestik. Oke. Bukan domestik. Hewan domestik, dalam artian masih hewan. Tapi bisa kita masih kita piara gitu dalam artian itu. Kita harus tahu caranya, makanannya, cara handle-nya, karakternya. Makanya kalau mau kamu adopt nih belajar dulu. Mendingan belajar dulu. Belajarnya di mana tuh? Banyak sih komunitas-komunitas yang lain. Karena di Satopedia dong. Satopedia dulu. Di sini. Kita belajar bareng. Iya di sini pokoknya. Pokoknya dengan banyak lah yang ada juga yang udah kayak ininya nangkarannya juga udah ada, farmnya lah ke bahasa kita, bahasanya farm. Pokoknya gitulah. Itulah. Kalau bahasa Inggrisnya farm. Ini udah ada dan udah banyak variannya juga bro, dan di mix match, gila loh. Pokoknya silang-silang gitu bro. Gitu lah pokoknya. Nanti di next video kita juga bakal bahas itu. Ada silang-silangan itu. Silang-silangan. Apa sih yang bisa disilang-silang Nah, itu kita next video lah. Di next video nanti juga kita bakal ada istilahnya hal apa yang sih harus kita perhatikan. Apa aja yang bisa. Dia punya pacar, punya bini,
musang apa aja itu Nah, kita bahas nanti di next video ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kalau misalkan ada teman-teman yang mulai jatuh cinta sama ini musang pandan, itu gimana caranya, Bro? Satu, belajar dulu, Belajar. Encyclopedia dulu. Kalau emang Encyclopedia misalkan ini boleh belajar ke yang lebih paham, nanti ada komunitas-komunitas yang ada di dekat rumah Anda, di sekitaran rumah, apa di sekitaran kota Anda. Terus juga yang bisa belajar juga di buku, di Google, banyak lah bro. Yang kedua, misalkan kalau emang mau adopsi misalkan ya kalau bisa di penangkaran. Ada juga di pet shop. Dan satu, jangan musang sakit. Musang sehat. Pokoknya kalau ciri-ciri musang sakit, ciri-ciri musang sehat next time. Pokoknya banyak seru-seru lah. Bahasnya di video berikutnya ya. Ciri-ciri musang sakit. Ciri-ciri musang sehat. Biar musang sehat ya. Ciri sakit apa? Sakit juga. Jangan. Jadi nanti jangan sampai teman-teman punya musang sehat dibikin sakit. Nggak sakit, nggak boleh. Nggak boleh. Harus konsisten. Dan kisaran harga nih bro ya. Nah, gimana? Kita boleh sih, bisa. Boleh lah namanya ini kan, tapi tergantung si pelepas adopsi ya. Pelepas adopsi ya. Udah pasti itu harga ini mungkin kisaran dari 350.000 yang musang seperti ini, sampai ada juga musang yang pengen genetik di atas jutaan lah ya, ada jutaan. Ntar next kita bahas juga. Banyak kita harus bahas gitu kan. Ada informan juga bro. Kita datang ke farmnya nanti kita langsung ya, kita kunjungan ya. Kunjungan boleh lah. Kayak gitu yang pandan seperti ini sih untuk baby ya. Kita bicara baby ya. Bicara baby itu yang relatif sih banyak lah di FJB ya. Cuman ya kalau bisa jangan sama bocah palkor. Ya udah palkor. Pernah palkor sakit jangan. Kalau bisa yang inilah yang terjaga amanah lah. Kalau bisa yang udah ditangkarin. Kenapa? Itu lebih bersahabat sama kita. Orang-orang bang cara jinak itu di pam gue sudah jinakin, udah jinak. Insya Allah udah jinak ya. Udah siap handle pokoknya udah. Ini ada sejarah nih bro si Oyot ini bro. Kenapa tuh? Kenapa sih Oyot? Kenapa ya? Ini ya pertama kali adopsi ini dia nemu bro. Nemu kecil umur kurang salah 2 bulan. Itu adalah temen gua nemuin, dan temen gua survive di musang ini. Kenapa dia diracun orang? Diracun. Ada ntar foto-fotonya gua share di sini biar tahu nih kok bisa misalkan musang dari nol, mungkin musang minus ini dibilang minus itu bukan minusan ya, berarti bukan musang minus, bukan, tapi emang dia diracun orang karena mungkin masyarakat itu dikiranya ini masih hama gitu kan. Makanya dia racun orang, ketemu di kayak selokan gitu bro. Diadopsi sama temen gua, dirawatin gitu kan. Ya mungkin kita bismillah lah, apapun caranya tonton, ntar gue bahas. Apa sih musang keracunan tuh? Sini nanti pokoknya Encyclopedia mah insya Allah komplit lah. Kayak gaduh-gaduh campur. Karedok. Kalian tinggal pencet tombol subscribe, like, support, komen. Banyak lah pokoknya. Pokoknya gitulah si Oyot ini dari Zero to Hero bro. Ya, Zero to Hero. Pokoknya salut buat gue sebutin boleh namanya nih? Boleh. Kang Yut ya, the best pokoknya. Ntar kita wawancara dari Kang Yut. Itu dari mulai respect banget gua, dari mulai dia keracunan, dikiranya orang tuh bakal mati, ini masih mati. Gue post itu, wah ini mati bang gitu kan. Ternyata nih lihat nih hasilnya udah 2,5 tahun kan. Ya, 2,5 tahun dari mulai 2 bulan montok ini. Mungkin ada fase-fasenya itu dari mulai dia nggak bisa jalan terus segala macam. Alhamdulillah seperti ini nih. Ini Oyot nih the best Oyot ya. Oke buat Kang Yut, salam dari Satopedia. Makasih banget nih. Kita pokoknya respect ya buat Kang Yut. Thank you udah apa istilahnya ngerawat si Oyot sampai sehat gini. Keren lah keren pokoknya. Oke mungkin bro segitu dulu kali ya. Segitu dulu dah. Kita udah sore. Teman-teman thank you yang udah nonton. Sholat bro. Iya sholat. Sholat wajib bro, wajib. Pokoknya yang subscribe. Yang melihat ini, kalau misalnya ada azan, sholat dulu baru nonton lagi. Tapi jangan lupa pause dulu. Ntar malah terus-terusan gitu. Nanti kalau misalnya udah di pause, pencet juga subscribe. Oke lah ya bro, mungkin gitu ya, udah sore ya. Oke, siap. Teman-teman thank you ya udah nonton. Sampai jumpa ya di video berikutnya nih si Oyot kita udah mau balik ya. Kita sama-sama tonton lagi Satopedia. Yuk bro, kita pamit aja. Salam Satopedia. Salam Satopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.